Hidup adalah sebuah strategi. Jangan berharap kalian mendapatkan hasil yang berbeda kalau kalian tiap hari ngelakuin hal yang sama. And if you really want that, kalau lu benar-benar pengen hal itu, lu harus kerja keras dan juga kerja strategis. Di tahun 2025 ini, itu susah banget buat cari kerja. Dan gua rasa teman-teman semua di sini juga ngerasain hal yang sama, gitu kan. Dimana PHK di mana-mana, pengangguran makin tinggi, cari kerja makin susah, karena lowongan yang dibuka itu semakin sedikit. Sedangkan orang yang cari kerja, itu kalian tahu sendiri lah, makin banyak tiap tahunnya. Tapi anehnya, beberapa waktu yang lalu, itu gue ada apply ke 3 tempat kerjaan, dan hasilnya, gue keterima di 3 tempat tersebut secara berdekatan. Jadi di video kali ini, gue pengen sharing aja ke teman-teman semua, strategi apa yang gue lakuin, step by step, dan juga ada prakteknya, dengan harapan teman-teman itu bisa dapat insight baru, dan teman-teman juga bisa coba. Ya, jadi selamat datang di series terbaru kita kali ini, yaitu SKCK. Strategi Karyawan Cari Kerja. Oke, jadi hal pertama yang bakal gue lakuin adalah kenal sama diri gue sendiri. Tahu gue jagonya di bidang mana, kompetensi gue di bagian apa, itu semua bakal gue tulis di dalam kertas. Ya mungkin gue mau cerita sedikit ya soal pengalaman hidup yang gue punya. Jadi gue punya family business yang gue urus selama 5 tahun. Ya gue benar-benar bangun bisnis online, itu dari nol. Jadi gue benar-benar tahu tuh gimana cara jualan di e-commerce Tokped, Shopee, gimana cara ads. Pokoknya dari A sampai Z, itu gue benar-benar paham. Dan gue juga punya pengalaman nge-handle social media. Jadi gue bisa dibilang punya 2 skill lah. Pertama, itu sebagai social media specialist. Lalu yang kedua, itu sebagai e-commerce specialist. Kenapa kenal sama diri sendiri itu penting? Sekarang gini, coba kalian posisiin diri kalian sebagai sebuah perusahaan deh. Tentunya, pada saat kalian mencari tim atau mencari karyawan, pasti kalian cari orang-orang yang berbakat kan? Yang mungkin udah punya pengalaman atau bisa kasih keuntungan untuk perusahaan. Mungkin ini ada sedikit mindset yang harus kalian ubah ya. Jadi ketika kalian mencari kerja, hal yang kalian pikirin itu bukan tentang diri kalian, tapi tentang perusahaan. Kira-kira apa value yang bisa kalian kasih? Apa keuntungan yang bisa kalian berikan kepada perusahaan? Dan buat itu, tentu kalian harus kenal sama diri kalian sendiri. Kalau kalian aja nggak kenal sama diri kalian sendiri, gimana caranya kalian bisa apply ke tempat kerja yang kalian tahu? Ya, gimana caranya kalian itu bisa kasih value kepada perusahaan di saat kalian nggak tahu value dari diri kalian sendiri. Ya, jadi tahu value dan kenal sama diri sendiri itu adalah hal yang wajib. Ketika kalian udah kenal sama diri sendiri, waktunya kita ke step berikutnya, yaitu praktek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung masuk ke praktek. Ya, di sini kebetulan gue udah siapin handphone, jadi kita langsung masuk aja ke handphone kita. Ya, oke, kita swipe. Nah, di sini gue pakai aplikasi Glints ya. Disclaimer ya ke teman-teman, kenapa gue pakai aplikasi Glints? Karena jujur, pertama, gue belum pernah coba pakai aplikasi lain. Terus kedua, menurut gue aplikasi yang ini tuh lumayan gampang lah buat dipakai. Jadi ya udahlah ya, kita pakai aplikasi ini aja. Terus kita cari nih di search engine-nya. Cuma sebelum cari, kita harus tahu dulu, seperti yang gue mention di awal, kita harus kenal sama diri kita sendiri. Dan kebetulan gue punya 2 skill ya, yang gue udah mention di awal juga. Itu gue punya skill social media specialist dan e-commerce specialist. Ya, jadi di sini gue bakal ketik salah satu yang gue bisa, yaitu e-commerce specialist. Oke, kita langsung search aja. E-commerce specialist. Oke, cari. Nah, gue pengen kasih kalian satu life hack lagi nih buat teman-teman. Jadi pada saat kalian udah search di sini, ya kalian wajib banget untuk ubah sortirannya dari yang paling relevan nih, yang di atas, ke yang terbaru. Kita ubah dulu sortirannya, yang terbaru, tampilkan hasil. Ya. Kenapa ini penting? Ya gue bakal jelasin alasannya itu di akhir. Ya cuma sekarang, kalian wajib pilih sortiran dulu ke yang paling baru. Nah terus kalian lihat nih, ya ada 3 loker ini, tuh ada tandanya kan. Baru, terus ada stabilo hijau. Nah itu kalian boleh tuh apply di salah satu dari 3 tempat tersebut. Ya, dalam hal ini gue apply di PT TikTech deh ya, PT TikTech boleh kita coba klik ya, terus kita lamar. Udah, gitu aja.
Belum, belum. Ya, ini baru 10% dari perjalanan asli kita. Kalau kalian ngelakuin kayak gini doang, apa yang ngebedain diri kita sama orang lain? Ya semua orang ngelakuin hal yang sama gitu kan. Semua orang apply, habis itu udah mereka tinggal begitu aja. Yang kita harus lebih kreatif dikit lah. Dalam hal ini gue pakai satu strategi yang ada di bisnis yang namanya unique selling point. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, unique selling point adalah apa yang membedakan diri kita dibandingkan kompetitor. Apa keunggulan, apa keunikan yang kita punya sehingga orang lain itu harus pilih kita dibandingkan saingan-saingan kita. Ini sebenarnya juga bisa dipakai di kerjaan. Dalam hal ini, gue pakai satu strategi, yaitu try to reach and convince the employer. Ya, gue pengen target gue adalah setidaknya gue bisa dapat jawaban dari mereka. Mau itu diterima atau ditolak, itu pokoknya terserah lah. Ya, yang penting gue bisa dapat jawaban dari mereka. Karena kalau misalnya gue dapat jawaban, itu artinya CV gue udah dibaca dan apa yang gue lakuin, itu udah dilihat sama mereka. Ya, jadi ya target gue itu adalah setidaknya dapat jawaban dari mereka. Nah, dalam ngelakuin hal ini, itu perlu satu strategi lagi, yaitu kecepatan. Karena orang yang paling cepat adalah orang yang paling berpotensi buat dapat kerjaan. Ini by pengalaman ya. Orang yang cepat dan akurat itu kemungkinan buat dapat kerjaannya lebih gede dibandingkan orang yang lelet. Ya dalam hal ini, cepat dalam mikirin strategi gimana caranya supaya kita itu menambah peluang buat diterima di tempat tersebut. Kita pakai contoh kasus sekarang Mega. Ya di sini gua cek e-commerce-nya seperti apa, terus gua lihat masalahnya di mana. Oh, masalahnya itu di sini. Ya terus solusinya itu apa? Terus gua lihat nih dari kompetitor-kompetitor mereka. Kira-kira study case apa yang bisa gue bawa berdasarkan hasil dari gue mengamati kompetitor. Itu semua gue tulis dengan detail di dalam PPT. Ya, sekreatif mungkin dan sejelas mungkin sebetulnya. Ya, jadi apa yang gue bisa, itu semua gue tulis ke dalam sebuah PPT. Nah, setelah kalian udah mikirin semua itu, kita lanjut ke strategi berikutnya. Yaitu, kita wajib mikirin gimana caranya bisa nge-reach out mereka dan pasti dibales. Ya dalam hal ini kita cek gitu kan. Rekruternya itu pada saat itu namanya Agus. Kita coba cari di LinkedIn. Ada nggak nih si Agus? Ya kalau misalnya nggak ada, coba cari di Google. Ketik nama PT-nya. Ada nggak nomor teleponnya? Kalau nggak ada, coba cari alamatnya. Kalau alamatnya ketemu, itu datang langsung. Datang ke tempatnya. Ya datang ke perusahaannya, datang ke tokonya. Itu datang. Siapin PPT dan datang dengan penuh percaya diri. Pokoknya kita harus ngelakuin segala hal ya. Kita halalkan segala cara supaya kita bisa dapat balasan. Ya entah itu penolakan atau penerimaan, itu urusan nanti. Yang penting kita dapat jawaban dulu dari mereka. Dalam kasus ini, gue chat langsung ke Shopee-nya mereka. Ya, gue tembak langsung ke toko online-nya mereka. Dan gue percaya banget gitu, gue pasti dibales. Kalau kalian yang belum tahu, itu di e-commerce itu pasti ada admin. Dan ekspektasi gue adalah begitu si admin itu udah baca, ya mereka bisa forward. Ya jadi tembus langsung dari admin itu ke HRD. Yang menurut gue ini adalah cara yang lebih simple. Karena apa? Karena gini, ya buat kalian yang mungkin belum pernah jadi HRD ya. Jadi pada saat lowongan tersebut dibuka, itu ada banyak banget tuh orang, ya bisa ratusan bahkan ribuan orang yang harus disortir sama seorang HRD gitu kan. Dan tentu dalam proses penyortiran tersebut, itu bisa aja ada potensi kita itu kelewat. Kedua, bisa aja yang di atas-atas itu ada kandidat yang top. Sehingga mereka kan biasa cuma butuh kayak satu orang atau maksimal 2 orang. Jadi ketika udah dapat 2 yang tepat, yang di bawahnya itu nggak dilihat lagi. Gue nggak pengen hal seperti itu terjadi. Jadi makanya gue kirim langsung ke tempat yang bisa nge-reach out mereka secara langsung. Dalam hal ini ke e-commerce mereka. Nah, begitu kalian udah reach out mereka, waktunya kalian siapin 2 hal berikutnya. Yaitu yang pertama, kira-kira apa aja yang bakal ditanyain sama mereka. Jadi kalian siapin pertanyaannya. Lalu yang kedua, strategi yang mau diimplementasi itu diperdetail lagi. Ya, diperjelas lagi supaya nanti kalian pada saat ditanya, itu kalian bisa jawab dengan sangat baik. Dengan begitu, maka congrats, kalian udah keterima di satu tempat kerja. Oke, tadi di menit ketiga atau keempat, gue ada janji kepada kalian kenapa kita itu harus pilih filter yang paling baru. Sama mungkin gue pengen tambahin lah kepada kalian, kenapa kita harus cepet-cepetan apply, plus ada satu bonus buat kalian.
Mungkin kita bakal mulai dari yang paling pertama. Kenapa kita harus pilih filter yang terbaru? Karena begini, teman-teman. Kalau misalnya loker itu udah dipublish 1 bulan yang lalu, atau bahkan lebih, itu kemungkinan dia buat dapat karyawan itu lebih gede dibandingkan loker yang baru dibikin. Oke? Dan for your information aja nih, teman-teman. Buat kalian jadi employer, ya buat kalian jadi orang yang pengen hire karyawan di Glints, itu berbayar. Bayarnya itu berapa? Yang paling murah kalau gua nggak salah ya, itu sekitar 300.000 sebulan. Dan mayoritas orang itu pengen maksimalin cuan, jadi meskipun mereka udah dapat karyawan, terkadang mereka nggak nutup lokernya. Kenapa? Untuk mengantisipasi kalau misalnya orang yang kita hire ini minggu depan nggak cocok, atau di minggu kedua dia resign, kita bisa cepet ganti dengan yang baru. Ya, itu pikiran para orang yang pengen ngerekrut karyawan. Terus, alasan yang kedua, itu sebenarnya ada hubungannya sama alasan yang pertama. Kenapa kita harus cepet-cepetan apply, apalagi di loker yang baru gitu kan. Gini, ketika lowongan itu buka, kalian kan itu pasti saingan sama banyak orang kan. Pasti banyak orang yang ngincer posisi yang sama. Jadi ketika kalian lebih cepat apply, itu kemungkinan kalian buat keterima lebih besar. Karena ya kalau misalnya kalian cepet, ya kalian kan bakal muncul yang paling atas kan. Sedangkan kalau misalnya kalian lama, itu kalian bakal muncul di bawah-bawah. Ya, jadi semakin cepat kalian, itu maka semakin besar presentasi kalian buat kalian keterima. Dan yang terakhir nih, bonus buat kalian. Enaknya kita pakai Glints adalah, kita itu bisa lihat rekruternya itu, online-nya itu terakhir kapan. Ya, bisa kemarin, bisa 1 jam yang lalu, bisa bahkan sebulan yang lalu, kita juga bisa lihat. Semakin HRD itu aktif, itu kan artinya by logic aja, kita itu bisa tahu bahwa kalau misalnya mereka aktif, pasti mereka lagi ngecek dong. Pada saat mereka ngecek, bisa aja kemungkinan mereka masih butuh orang, ya kan? Dan kalau misalnya udah nggak aktif selama sebulan, itu berkemungkinan besar mereka itu udah dapat, makanya mereka udah nggak cek lagi. Jadi tips buat teman-teman, pilihlah HRD-HRD yang sering aktif, yang masih aktif mungkin ya paling nggak ya 1 hari atau 2 hari yang lalu lah. Dengan begitu, kemungkinan buat kalian keterima itu pasti lebih tinggi. Tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai sini. Dan mungkin sebelum gua akhiri, gua bakal kasih kalian satu quotes. Hidup adalah sebuah strategi. Don't you expect different result if you always doing the same thing. Yang artinya, jangan berharap kalian mendapatkan hasil yang berbeda kalau kalian tiap hari ngelakuin hal yang sama. And if you really want that, you have to try hard and strategic. Ya kalau lu benar-benar pengen hal itu, lu harus kerja keras dan juga kerja strategis. Oke, buat kalian yang pengen PPT-nya, ya gue ada bikin di YouTube description. Kalian bisa klik aja linknya, gratis, nggak bayar sama sekali. Dan terakhir, mungkin di sini gue tahu teman-teman semua yang nonton video ini pasti lagi cari kerja. Dan gue doain ke teman-teman semua yang lagi cari kerja, yang lagi berjuang di sini, itu semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian impikan. Oke, see you di video selanjutnya.